Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menengok YTR, gadis asal Bandung, korban penganiayaan kekasihnya. KDM berjanji siapkan dana miliaran rupiah untuk mengobati korban hingga pulih. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung kondisi korban penyekapan sekaligus bertemu dengan direktur dan sekitar 40 dokter yang menangani YTR. Pertemuan untuk mengetahui perkembangan kondisi dan rencana penanganan korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Deddy Mulyadi tidak langsung bertemu pasien karena masih khawatir kondisi YTR. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengawal proses pengobatan YTR dan telah mendepositkan dana sebesar 1 miliar rupiah guna menanggung biaya pengobatan hingga sembuh. Dokter yang menangani intinya adalah menanyakan perkembangan, karena kalau melihat pada pasiennya saya nggak mau. Pertama, takut saya bawa kuman, nanti malah merepotkan pasien. Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik, dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Saat ini Rumah Sakit Hasan Sadikin masih fokus menghilangkan infeksi pada YTR. Operasi baru bisa dilakukan jika infeksi sudah mereda. Proses penyembuhan diprediksi bisa mencapai 1 tahun karena luka tidak hanya di wajah tapi juga di kaki. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku penganiayaan caddy golf di Tangerang, Banten. Pelaku mengaku tega menganiaya kekasihnya karena emosi dan cemburu. Tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota menangkap pria berinisial FA, pelaku penganiayaan caddy golf yang merupakan kekasihnya sendiri di Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang dilakukan saat penganiayaan. Selanjutnya, tim Osnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Sementara motif penganiayaan dipicu rasa cemburu dan emosi karena pelaku kerap dimaki korban. Sebelumnya, viral di media sosial, kekerasan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dilakukan seorang pria di kawasan Tangerang, Banten. Korban merupakan tulang punggung keluarga, membiayai kehidupan 2 adiknya, dan memiliki 1 anak yang masih sekolah. Kayaknya dia nutupin aja, kayak nggak mau terus terang gitu, takut ibunya khawatir, mungkin udah ngurusin anak dia di rumah, terus udah gitu dia dilakukan kayak gitu, mungkin takutnya orang tuanya gimana gitu. Mudah-mudahan yang kalau dia yang salah, mudah-mudahan dia ditangkap aja gitu, apa kesalahannya. Kalau mungkin kalau yang kerja salah, ya diomongin baik-baik, jangan pakai kekerasan, gitu aja. Ibu korban berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi melakukan pengembangan kasus penyekapan karyawan di Percetakan Jakarta Pusat. 7 orang terduga pelaku sudah ditangkap. Pengembangan kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di wilayah Senen, Jakarta, polisi kini mengamankan 7 orang terduga pelaku. Ketujuh pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari melakukan penyekapan dan pemasungan hingga pihak yang meminta uang kepada keluarga korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kawat kabel baja, 3 gembok cakra motor, dan transfer uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Diamankan 7 orang yang diduga pelaku dalam hal peristiwa penyekapan tersebut, yaitu 1
dengan inisial MML umur 40 tahun. 2. AI umur 41 tahun. 3. Dengan inisial S umur 48 tahun. 4. Inisial AYL umur 29 tahun. 5. NHJ umur 42 tahun. Kelima orang ini laki-laki dan 2 lagi adalah perempuan, yaitu yang ke-6 dengan inisial CML umur 37 tahun. 7. II umur 36 tahun. Sebelumnya, sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Lihat ya, sampingnya. 3 orang disekap di dalam sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Penyekapan diduga dilatar belakangi pencurian oleh salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Hingga akhirnya salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Awal itu dari pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu. Sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujurnya. Apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Usai dibebaskan, korban pun melapor ke polisi atas penyekapan dan penganiayaan yang dialaminya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi teruskan safari diplomasinya. Kali ini Araghchi berkunjung ke Irak untuk membahas penguatan kerjasama antar kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Baghdad, Iran pada 28 Juni 2026. Begitu tiba, Araghchi langsung mengunjungi makam Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis yang tewas terbunuh Amerika Serikat pada 2020 lalu. Dalam kunjungannya, Araghchi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya kedua negara sepakat Teluk Persia harus diatur oleh negara kawasan tanpa campur tangan asing. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan meski kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa. Aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daraa dan Quneitra. Pemirsa, sejumlah kekerasan
Kekerasan terjadi di Tel Aviv, ledakan mobil terjadi di dua lokasi berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil yang pertama terjadi di Java. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun pemirsa. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, di mana surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Tak peduli dengan perjanjian damai Amerika Serikat Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza pemirsa, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini, Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Pelaku penyekapan dan penyiksaan gadis asal Bandung YTR, Taufik Hidayat, ternyata pernah mendatangi rumah Deddy Mulyadi. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Prime. Gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer AS. Khususnya Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar Armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Pemirsa, di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa campur tangan apapun dalam pengaturan terkait Selat Hormuz hanya akan meningkatkan ketegangan dan menunda pembukaannya kembali. تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع
توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه‌هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری‌های شد. من از همه طرف‌ها درخواست می‌کنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند. Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Dari kantor hukum Sugeng Teguh Santoso. Boleh nomor kontaknya Mas? Awkarin datang didampingi kuasa hukumnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan ditanya 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Awkarin juga menyampaikan keprihatinannya kepada korban dan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam, itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini. Ya, pemirsa, Menteri HAM dorong evaluasi Lat Sarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal dunia. Natalius Pigai mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, pemerintah menampung masukan terkait pelatihan manajer Kopdes, namun program akan tetap berjalan. Pelatihan seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer, disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga Kanada mengukir sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, pemirsa. Tetaplah di News Prime.
Jawa Barat, Deddy Mulyadi kembali menengok YTR, gadis asal Bandung, korban penganiayaan kekasihnya. KDM berjanji siapkan dana miliaran rupiah untuk mengobati korban hingga pulih. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung kondisi korban penyekapan sekaligus bertemu dengan direktur dan sekitar 40 dokter yang menangani YTR. Pertemuan untuk mengetahui perkembangan kondisi dan rencana penanganan korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Deddy Mulyadi tidak langsung bertemu pasien karena masih khawatir kondisi YTR. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengawal proses pengobatan YTR dan telah mendepositkan dana sebesar 1 miliar rupiah guna menanggung biaya pengobatan hingga sembuh. Dokter yang menangani intinya adalah menanyakan perkembangan, karena kalau melihat pada pasiennya saya nggak mau. Pertama, takut saya bawa kuman, nanti malah merepotkan pasien. Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik, dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Saat ini Rumah Sakit Hasan Sadikin masih fokus menghilangkan infeksi pada YTR. Operasi baru bisa dilakukan jika infeksi sudah mereda. Proses penyembuhan diprediksi bisa mencapai 1 tahun karena luka tidak hanya di wajah tapi juga di kaki. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku penganiayaan caddy golf di Tangerang, Banten. Pelaku mengaku tega menganiaya kekasihnya karena emosi dan cemburu. Tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota menangkap pria berinisial FA, pelaku penganiayaan caddy golf yang merupakan kekasihnya sendiri di Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang dilakukan saat penganiayaan. Selanjutnya, tim Osnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Sementara motif penganiayaan dipicu rasa cemburu dan emosi karena pelaku kerap dimaki korban. Sebelumnya, viral di media sosial, kekerasan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dilakukan seorang pria di kawasan Tangerang, Banten. Korban merupakan tulang punggung keluarga, membiayai kehidupan 2 adiknya, dan memiliki 1 anak yang masih sekolah. Kayaknya dia nutupin aja, kayak nggak mau terus terang gitu, takut ibunya khawatir, mungkin udah ngurusin anak dia di rumah, terus udah gitu dia dilakukan kayak gitu, mungkin takutnya orang tuanya gimana gitu. Mudah-mudahan yang kalau dia yang salah, mudah-mudahan dia ditangkap aja gitu, apa kesalahannya. Kalau mungkin kalau yang kerja salah, ya diomongin baik-baik, jangan pakai kekerasan, gitu aja. Ibu korban berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi melakukan pengembangan kasus penyekapan karyawan di percetakan Jakarta Pusat. 7 orang terduga pelaku sudah ditangkap. Pengembangan kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di wilayah Senen, Jakarta, polisi kini mengamankan 7 orang terduga pelaku. Ketujuh pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari melakukan penyekapan dan pemasungan hingga pihak yang meminta uang kepada keluarga korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kawat kabel baja, 3 gembok cakram motor, dan transfer uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Diamankan 7 orang yang diduga pelaku dalam hal peristiwa penyekapan tersebut, yaitu 1
dengan inisial MML umur 40 tahun, 2 AI umur 41 tahun, 3 dengan inisial S umur 48 tahun, 4 inisial AYL umur 29 tahun, 5 NHJ umur 42 tahun. Kelima orang ini laki-laki dan 2 lagi adalah perempuan, yaitu yang ke-6 dengan inisial CML umur 37 tahun, 7 II umur 36 tahun. Sebelumnya, sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Lihat ya, sampingnya. 3 orang disekap di dalam sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Penyekapan diduga dilatar belakangi pencurian oleh salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Hingga akhirnya salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Awal itu dari pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu, sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujur-jujurnya. Apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujur-jujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Usai dibebaskan, korban pun melapor ke polisi atas penyekapan